Halo semua, kembali lagi di channel BBC Movie. Kali ini gue akan membahas film-film horor produksi James Wan. Yap, buat yang suka film horor, pasti kalian sudah kenal sama orang ini. Pria kelahiran Malaysia ini adalah sutradara dan produser di balik suksesnya film Insidious, The Conjuring, Saw, dan beberapa film sukses lainnya yang bukan horor kayak Aquaman dan Furious 7. Nah, kali ini gue mau coba rekomendasiin beberapa film-film James Wan lainnya yang mungkin masih kurang familiar kayak film-film tadi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, let's enjoy this video. Film ini disutradarai oleh David Sandberg dan diproduksi oleh James Wan. Film ini menceritakan tentang iblis bernama Diana yang menghantui perempuan bernama Sophie dan kedua anaknya yang bernama Rebecca dan Martin. Diceritakan kalau Martin ini memiliki masalah komunikasi dengan ibunya alias Sophie. Ibunya ini diduga mengidap gangguan jiwa yang bikin dia ini suka ngomong sendiri gitu kan. Suatu malam, si Martin ini nyamperin ibunya yang lagi gelap-gelapan dan ngomong sendiri. Nah, ibunya malah nanya kayak gini, apakah kami membangunkanmu? Padahal si emaknya lagi sendirian aja kan. Martin pun cuma bisa diem dan akhirnya si ibunya nyuruh dia tidur lagi. Martin pun balik ke kamarnya dengan rasa agak takut. Nah, pas dia nengok ke kamar ibunya, taunya ada bayangan hitam di belakang ibunya. Spontan si Martin pun lari ke kamarnya. Besoknya, kakak tiri Martin yang bernama Rebecca dipanggil ke sekolahnya Martin karena Martin suka tidur di kelas. Karena di rumahnya si Martin gak bisa tidur nyenyak. Martin nyeritain yang dialaminya ke Rebecca. Atau panggil aja Becca biar gampang. Dan Becca pun membawa Martin ke apartemennya dengan maksud melindunginya. Tapi ternyata Becca dan Martin justru ikutan kena teror di apartemennya. Akhirnya Becca menyadari kalau emang ada sesuatu yang mengganggu ibunya. Becca dan pacarnya Brad mencari-cari informasi dan akhirnya ketemulah rahasia tentang iblis yang ternyata bernama Diana ini. Akhirnya Becca, Martin, dan Brad memutuskan ke rumah ibunya untuk menolongnya. Apa rahasia yang mereka temukan? Kenapa iblis ini meneror Sophie? Dan kenapa juga dia membenci cahaya? Dan apakah mereka semua berhasil mengalahkan iblis ini? Selengkapnya bisa langsung tonton filmnya sendiri. Menurut gue, film ini cukup oke. Plotnya yang cukup simple tapi nggak garing, bikin filmnya enak ditonton tanpa banyak mikir. Latar gelap-gelapannya juga bikin deg-degan sambil nebak-nebak kapan si hantunya bakal muncul lagi. Endingnya juga benar-benar memuaskan, di mana semua rahasia, mulai dari masa lalu Sophie dan anak-anaknya, sampai hubungannya dengan Diana terjawab semua. Dan yang paling gue suka itu, keterlibatan lakon-lakonnya yang semuanya benar-benar berkontribusi buat nyelesain masalah yang ada. Maksudnya nggak kayak beberapa film horor yang beberapa pemerannya cuma jadi beban yang ujung-ujungnya nambah jumlah korban. Film ini sendiri mendapat rating 6,3 di IMDb dan 75% di Rotten Tomatoes. Oke, next. Film yang disutradarai Will Cannon ini menceritakan tentang penyelidikan kasus pembunuhan yang dilakukan di rumah yang pernah dijadikan tempat ritual pemanggilan arwah pada tahun 1988. Film beralur maju mundur ini diawali dengan menceritakan seorang detektif yang bernama Detektif Lewis yang terpaksa membatalkan acara kencannya karena ada panggilan tugas mendadak. Sesampainya di TKP, Lewis dikejutkan sama beberapa mayat pemuda yang dibantai.
Saat Lewis mengecek mayat mereka satu persatu, ternyata ada salah satu pemuda tersebut yang masih hidup kan. Pemuda tersebut berusaha melarikan diri, tapi dia malah jatuh dari tangga dan pingsan. Akhirnya pemuda tersebut ditahan untuk diinterogasi. Setelah ini, alurnya pun flashback ke 1 minggu sebelumnya yang menceritakan pemuda itu yang ternyata bernama John. John suka mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan rumah itu dan ibunya yang merupakan salah satu korban yang selamat dari pembunuhan tahun 1988 tersebut. Akhirnya John dan teman-temannya yang tertarik dengan hal-hal supranatural yaitu Sam, Brian, Joel, Donnie, dan pacarnya Michelle memutuskan datang ke rumah itu dan lakuin ritual yang sama biar mereka nemu titik terang apa inti dari mimpi si John ini. Dan ceritanya pun berlanjut dengan menceritakan dua latar sekaligus, yaitu investigasi detektif Lewis dan ritual yang dilakukan John dan teman-temannya. Apakah kasus ini terpecahkan? Siapa dalang dari pembantaian tersebut? Langsung tonton aja filmnya sendiri. Kalau dilihat dari reviewnya di Google, banyak yang bilang film ini adalah film yang gagal dan mengecewakan. Dari ratingnya sendiri juga, film ini hanya mendapatkan 5,3 di IMDb dan 33% di Rotten Tomatoes. Tapi kalau menurut gue sendiri, filmnya ya lumayan sih. Khususnya buat yang suka film tentang investigasi tempat-tempat horor gitu, filmnya masih cukup enjoyable lah. Tapi kalau soal mencekamnya, menurut gue kurang sih. Dan endingnya juga cukup mengecewakan sih kata gue. Oke, lanjut. Film yang disutradarai langsung oleh James Wan ini menceritakan tentang keberadaan boneka ventriloquist yang terkutuk dan meneror orang-orang. Diceritakan pasangan yang bernama Jamie Asian dan Lisa Asian yang tiba-tiba mendapatkan paket yang entah dari mana. Identitas pengirimnya pun gak ada kan. Nah, pas mereka buka, ternyata itu isinya boneka ventriloquist yang imut-imut. Mereka pun cuma bisa kebingungan. Lisa yang mainin boneka itu tiba-tiba keinget sebuah puisi yang berkaitan dengan Mary Shaw. Tetapi Jamie tidak terlalu memikirkannya. Nah, pas Jamie lagi keluar beli makanan, Lisa nyoba nyiapin semacam prank dengan boneka tersebut. Tapi naasnya, justru Lisa yang kena teror boneka itu. Pas Jamie balik, dia pun memanggil-manggil Lisa. Awalnya nggak ada jawaban. Tahu-tahu Jamie lihat darah yang bercucuran. Baru abis itu, Lisa manggil Jamie dan bilang kalau dia punya kejutan. Jamie yang udah punya perasaan gak enak pun ngampiri Lisa dan buka selimutnya. Ternyata Lisa sudah meninggal dalam keadaan lidahnya terpotong. Jamie pun jadi tersangka utama pembunuhan Lisa. Jelas Jamie menolak tuduhan tersebut dong. Dan Jamie menyinggung kalau mereka tiba-tiba dapat boneka dari seseorang yang gak dikenal. Dan harusnya polisi menyelidiki hal itu. Tapi polisi menganggap boneka itu gak ada kolerasinya sama kematian Lisa. Akhirnya, karena belum ditemukan bukti, Jamie dibebaskan sementara waktu. Dan dia pun mulai menyelidiki boneka tersebut. Dan di kotaknya tertulis Mary Shaw and Billy in Ravensfair. Yang mana Ravensfair merupakan nama tempat tinggal masa kecilnya. Akhirnya Jamie memutuskan ke sana buat menyelidiki kenapa mereka diteror dan Lisa jadi korban. Beberapa hari setelah di Ravensfair, Jamie pun dikejutkan kalau teror tersebut berkaitan dengan masa lalu keluarganya kan. Nah, rahasia apakah yang Jamie temukan? Apa hubungan keluarganya dengan Mary Shaw sampai-sampai dia dan istrinya harus kena teror? Dan apakah Jamie berhasil menyelesaikan masalahnya?
langsung tonton aja filmnya sendiri. Menurut gue, film ini aura mencekamnya kerasa banget. Mulai dari backsoundnya yang khas, latar ala horor klasiknya, sampai psychological horornya, seperti saat scan Billy alias bonekanya yang diam-diam memperhatikan Jamie. Namun sayangnya, film horor semencekam ini harus berakhir dengan ending yang cukup mengecewakan. Film ini sendiri mendapatkan rating 6,2 di IMDb dan 21% di Rotten Tomatoes. Oke, yang terakhir, film ini menceritakan hantu urban legend asal Meksiko yang bernama La Llorona atau The Weeping Woman yang meneror seorang wanita yang bernama Anna dan kedua anaknya yang bernama Chris dan Samantha. Film diawali pada tahun 1673 di Meksiko. Diceritakan ada seorang ibu dan kedua anaknya yang main permainan kayak petak umpet gitu. Si anak yang jaga ini nyari-nyari ibu sama saudaranya. Nah, pas deket sungai, dia ngeliat ibunya nenggelemin saudaranya sendiri. Dan ngerinya, si ibunya notice kalau anaknya ngeliatin dia. Habisnya, si anaknya dikejar dan ditenggelemin juga dong. Habis itu, ceritanya pindah latar ke Los Angeles tahun 1973, alias 300 tahun setelahnya. Diceritakan, Anna adalah pekerja sosial yang menangani kasus seorang wanita bernama Patricia yang diduga melakukan kekerasan anak. Anna memergoki Patricia mengurung kedua anaknya di lemari saat mengunjungi rumah Patricia. Patricia menghalangi Anna agar dia tidak membuka pintunya. Namun dia berhasil ditahan polisi dan Anna pun membukanya. Namun alih-alih mengamankan, Anna secara nggak sengaja justru membuat kedua anak tersebut meninggal dan jasadnya ditemukan di sungai. Patricia di TKP pun marah dan menyalahkan Anna. Dia juga bilang, aku berusaha menghentikannya. Anna pun bertanya siapa yang dimaksud Patricia, dan Patricia menjawab La Llorona. Dan akhirnya Anna pun mencari informasi tentang La Llorona. Namun di saat yang sama, La Llorona juga sudah menandai dan meneror kedua anak Anna. Apakah mereka berhasil menghentikan kutukan dan teror si arwah gentangan tersebut? Lalu bagaimana dengan Patricia yang menaruh dendam kepada Anna karena dia kehilangan anak-anaknya? Penasaran? Langsung tonton aja filmnya. Yang paling gue suka dari film ini tuh suasana budaya Amerika Latina yang cukup kental, yang mana ini membantu mengangkat cerita dari La Llorona itu sendiri. Beberapa joke kecil di film ini juga bisa menyeimbangi dengan momen-momen horor yang ada. Namun minusnya adalah cerita yang menurut gue kurang tuntas mengenai Patricia dan La Llorona itu sendiri. Apa yang menyebabkan keluarga Patricia diteror sama sekali nggak dijelasin. Padahal di film horor hal ini cukup vital. Overall, film ini cukup enjoyable. Plotnya juga simple dan enak ditonton. Film ini sendiri mendapatkan rating 5,3 di IMDb dan 28% di Rotten Tomatoes. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Tolong bantuannya untuk mengklik like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih dan bye.